Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan seri atau playlist materi kita tentang web programming ya. Kebetulan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar web. Jadi itu hanya teori saja untuk pengetahuan kita sebelum kita mulai praktek tentang materi kita di web programming ya teman-teman. Nah, kebetulan di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang pengenalan HTML. Jadi di sini kita sudah mulai praktek atau yang paling familiar kita sebut dengan ngoding. Oke, langsung saja kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang pengenalan HTML, di mana pada sebuah website itu dibangun dengan menggunakan HTML teman-teman. Jadi HTML merupakan pondasi dari sebuah website. Jadi teman-teman harus tahu dulu tentang tag-tag apa aja atau fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam website ya teman-teman. Nah, kebetulan untuk di pertemuan 2 kita tidak memerlukan requirement tertentu atau aplikasi yang kita akan install ya teman-teman. Kalau teman-teman dari BSI, jika dilihat dari modul itu sudah menggunakan aplikasi ya teman-teman, yakni menggunakan Notepad++ dan juga menginstal web server XAMPP ya atau Exam. Kebetulan saya tidak meminta teman-teman untuk menginstal dua aplikasi tersebut untuk pertemuan 2 karena kebetulan untuk HTML biasa seperti ini kita tidak memerlukan Notepad++ karena kita sudah mempunyai Notepad biasa ya. Kenapa tidak menggunakan Notepad+? Karena biar teman-teman paham dulu strukturnya atau tag-tag apa aja yang ada di dalam HTML. Jika teman-teman menggunakan Notepad++, jadi dia ada prediksi coding yang teman-teman ketik. Dan kenapa saya tidak merekomendasikan dulu teman-teman untuk menginstal Exam atau SAM? Karena di sini kebetulan HTML tidak memerlukan Exam ya. Jadi bisa langsung kita klik 2 kali di dalam penyimpanan kita dan nanti browser akan menampilkan hasilnya ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke teman-teman. Apa yang teman-teman tahu tentang HTML? Oke, kita lihat pengertian HTML menurut jurnal penelitiannya A. Joshi ya pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu skrip yang berupa tag-tag untuk membuat dan mengatur struktur website. Jadi HTML ini merupakan skrip ya yang berupa tag-tag. Nah, ini tag-tag ini yang akan salah satunya kita bahas ya. Jadi HTML tadi singkatannya adalah Hypertext Markup Language ya, yakni sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML ini diciptakan pada tahun 1989 oleh Bapak Tim Berners-Lee ya. Tujuan awal dari pembuatannya HTML ini adalah untuk melayani pembaca agar bisa membuka dokumen yang berformat HTML. Tapi seiring banyaknya manfaat dari HTML ini, hingga saat ini HTML sudah dikembangkan hingga mencapai versi kelima atau yakni HTML5 ya. Kemudian sebuah dokumen HTML sendiri adalah dokumen teks yang dapat diedit oleh editor teks apapun. Nah, makanya sebetulnya HTML ini kita tidak memerlukan sebuah teks editor seperti Notepad++ tadi ya. Karena pada dasarnya Notepad biasa juga sudah bisa digunakan untuk membuat struktur HTML ya teman-teman. Kita lanjut. Dokumen HTML punya beberapa elemen yang dikelilingi oleh tag teks ya, yang dimulai dengan simbol kurung siku ke kiri dan berakhir dengan sebuah simbol kurung siku ke kanan. Nah, nanti kita lihat penggunaan HTML-nya ya. Nah, ini adalah struktur dasar dari sebuah HTML. Di sini ada HTML, ada head, di dalam head ini ada title, judul ya, judul dari halaman website. Kemudian kita tutup headnya, body. Nah, ini body ini adalah isi dari sebuah website ya. Nanti kita akan bahas nih teman-teman ya. Elemen HTML dimulai dengan tag awal yang diikuti isi elemen dan tag akhir. Ini tag. Kemudian elemen ini nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Apa perbedaan tag, elemen, dan atribut. Tag berakhir termasuk simbol slash diikuti oleh tipe elemennya. Misalnya head ya. Jadi kalau head maka tag tutupnya adalah head juga, tapi yang ada slashnya ya, slash head seperti itu. Sebuah elemen HTML dapat bersarang di dalam elemen lainnya. Jadi seperti ini. Maksudnya bersarang tuh dia semakin ke dalam ini ya, semakin banyak cabangnya seperti itu. Oke, kita lanjut.
Nah, ini HTML, tag HTML ini, yang ini ya. Ini merupakan elemen root dari sebuah halaman HTML. Jadi ini penting nih untuk mendeklarasikan bahwa ini merupakan bahasa HTML ya. Kemudian di sini terdapat head ya. Head ini elemen yang berisi informasi tentang dokumen. Umumnya berisi title dan sisipan CSS. Nanti untuk CSS kita akan belajar juga. Jadi tenang dulu ya. Kita bahas satu persatu. Kemudian di sini ada title ya, teman-teman. Title di sini untuk menentukan judul untuk dokumen yang akan tampil pada tab browser. Kemudian di sini ada body atau body ya. Jadi di dalam body ini elemen yang akan ditampilkan kepada user ya. Dengan kata lain, body merupakan konten utama pada HTML. Jadi segala isi apapun itu yang terlihat oleh teman-teman pada saat membuka website itu adalah tag-tag HTML yang berada di dalam body ya, teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung coding aja ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama teman-teman buka dulu notepad-nya. Setelah dibuka, yuk kita ikuti kode dari saya. Pertama-tama kita sudah pasti menggunakan tag dari HTML sendiri ya. Kemudian tag HTML ini kita tutup terlebih dahulu tagnya, biar nggak lupa dan biar kelihatan enak dilihat ya. Kemudian di dalam HTML ada apa teman-teman tadi? Betul ya, ada head. Dan jangan lupa juga di sini headnya kita tutup dulu menggunakan slash head seperti ini. Kemudian di dalam head ada apa? Oke, betul ya, di dalam head ini ada title salah satunya. Kita tutup lagi titelnya. Nah, sekarang kita isi titelnya dengan judulnya apa nih? Contoh 1 ya aja ya, contoh 01 seperti itu. Kemudian kita ketik tag body ya, jadi ini isinya. Jangan lupa kita tutup dulu. Kemudian di dalam body ini terserah kita mau isi apa. Misalkan contohnya ini merupakan contoh HTML seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita save ya. Kita save. Kemudian kita pindahkan dulu save as tipenya dari teks dokumen menjadi all files. Ini karena kita akan menggunakan ekstensi .html ya, bukan ekstensi .txt. Nah, kita arahkan ke desktop aja deh biar gampang ya. Kemudian kita save dengan nama contoh 01.html ya, seperti ini. Jadi harus menggunakan ekstensi .html seperti ini ya, agar coding kita ini diketahui sebagai files dari sebuah HTML, teman-teman, seperti itu ya. Kalau sudah kita save. Oke, sekarang kita buka desktop kita masing-masing atau tempat penyimpanan yang tadi teman-teman simpan ya. Oke, ini adalah desktop saya. Nah, tadi kita sudah membuat contoh 01 ya, ini ya. Pak, kenapa di sini nggak ada tulisannya .html? Karena dia sudah otomatis terbaca oleh browser. Kebetulan di sini ikonnya Google Chrome ya, karena saya di sini menggunakan Google Chrome sebagai default dari browser saya ya. Jadi langsung aja seperti ini ya, bukanya double klik. Nah, ini saya perbesar dulu fontnya. Nah, ini saya perbesar menggunakan zoom dari browser ya, teman-teman ya. Jadi di sini agak kelihatan besar. Nah, ini kalau title ini munculnya di sini, teman-teman. Nih, tab browser ya, teman-teman pasti tahu. Ini namanya tab browser. Title akan muncul di sini. Contoh 01 seperti itu ya. Karena tadi titelnya adalah contoh 01. Kemudian untuk body, untuk bodinya ya. Ini munculnya di sini di konten utamanya. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan contoh struktur sederhana dari sebuah HTML. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, sekarang ada bahasan tentang apa sih perbedaannya elemen, tag, dan atribut. Jadi kan kalau tadi kita sudah bahas tag ya. Nah, ada juga nih yang namanya elemen dan atribut dalam HTML. Yuk kita bahas ya. Perbedaan elemen, tag, dan atribut.
Yang pertama kita bahas tag terlebih dahulu ya teman-teman. Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag ini dibuat dengan kurung siku sebagai tag pembuka dan kurung siku sebagai tag penutup. Nah ini pasti teman-teman udah tahu ya yang tadi ya. Ada body, ada head. Jadi ini adalah tag ya namanya. Berikut adalah format dasar penulisan tag HTML. Ini tag pembukanya terlebih dahulu, kemudian ini isinya, dan jangan lupa dikasih tag penutup seperti itu. Nah, sebagai contoh, perhatikan kode HTML berikut. P ini adalah sebuah paragraf tutup tag P. P ini adalah paragraf ya, nanti kita bahas. Nah, jadi secara penjelasan, P ini merupakan sebuah tag ya. Kebetulan di sini P yang ini merupakan tag pembuka dalam sebuah paragraf ya. Dan yang slash P ini adalah tag penutup si paragraf ya. Perbedaannya dengan tag pembuka terletak dari forward slash ya untuk tag penutup ya, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke elemen ya teman-teman. Elemen adalah isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup, termasuk jika tag itu sendiri dan atribut yang dimilikinya, dalam kurung jika ada. Contohnya seperti apa? Contohnya kita perhatikan tag berikut. P ini adalah sebuah paragraf. Nah bedanya untuk tag ini ya, kini kita sudah tahu tag ini adalah P, dan elemen ini dia adalah isi dari tag tersebut teman-teman. Yang ini nih berarti ya, ini adalah sebuah paragraf. Nah ini adalah sebuah elemen P ya teman-teman, seperti itu. Nah, benar ya. Ini merupakan elemen P. Nah, kemudian elemen tidak hanya berisi teks, namun juga bisa tag lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah, kemudian sini ada tag EM ya. Kemudian paragraf, tutup tag EM, kemudian tutup tag P atau paragraf ya. Nah, penjelasannya dari contoh tersebut yang ditebelin ini ya. Ini adalah sebuah bla 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 ya. Ini merupakan elemen dari tag P. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk elemen. Kemudian kita beralih ke atribut. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag. Informasi ini bisa berupa instruksi untuk warna dari teks, besar huruf dari teks, dan lain-lain. Setiap atribut memiliki pasangan nama dan nilainya sendiri atau sebuah value yang ditulis dengan name dari atributnya apa, kemudian value-nya atau nilainya apa. Value ini diapit tanda kutip, boleh menggunakan tanda kutip 1 atau tanda kutip 2 sesuai dengan kondisinya teman-teman ya. Oke, di sini saya punya coding seperti ini yang diawali oleh tag A. Di sini kebetulan A href sama dengan tanda kutip 2 https www.bsc.ac.id. Nah, secara penjelasannya seperti ini. Pada kode HTML di atas, yang merupakan atribut adalah yang ini, yang href https www.bsc.ac.id. Href merupakan nama dari atribut ya. Kemudian https www.bsc.ac.id ini merupakan value atau nilai dari si atribut href ini ya teman-teman ya. Jadi apa kesimpulan dari perbedaan elemen tag dan atribut yang sudah kita bahas? Tag ditunjukkan oleh ini ya, H1 di atas ya. Kita fokus ke sini. Kemudian untuk atribut ditunjukkan oleh align center seperti ini yang di atas ini ya. Dan ditulisnya sebelum tanda kurung siku tutup pada tag pembuka. Ini merupakan sebuah atribut. Elemen ditunjukkan oleh kalimat isi atau tag yang ditulis di antara tag pembuka dan tag penutup. Seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu perbedaan elemen, tag, dan atribut. Kemudian saya juga mau ngasih tips nih buat teman-teman cara menulis tag HTML yang benar. Kalau tadi kan kurang lebih udah saya contohin. Nah ini adalah teorinya seperti ini. Yang pertama, teman-teman itu sudah pasti pahami tag-tag yang ada di dalam HTML. Gak usah semuanya, teman-teman cukup pahami yang paling familiar aja. Yang familiar itu yang mana aja Pak? Nanti kita bahas ya. Kemudian gunakan selalu huruf kecil. Jadi teman-teman ini alangkah baiknya menggunakan huruf kecil untuk tag dan atribut. Contohnya seperti ini ya. Ini penggunaan yang baik, ini penggunaan yang kurang baik. Dan yang ketiga,
pastikan menutup tagnya dengan benar. Misalkan ini kan gampang ya, dia cuma tagnya ada satu ya, jadi tagnya tidak bercabang. Bagaimana kalau yang tag bercabang? Nah, contoh seperti ini. Pastikan tutup tagnya dengan benar ya teman-teman. Jadi misalkan di sini ada tag I, tag B, dan tag U. Di sini ada elemen menyapu lantai. Nah, yang U-nya ini terlebih dahulu untuk ditutup teman-teman. Jadi kalau dalam HTML yang terakhir yang paling ditutup duluan teman-teman, seperti itu, kuncinya seperti itu ya. Jadi kalau di sini I, B, U, kemudian menyapu lantai, kita tutup tagnya juga jangan I, B, U lagi, tapi kebalikannya, U, B, dan I. Nah, ini adalah penggunaan tag yang benar. Nah, bagaimana yang tidak benar? Yang tidak benar adalah seperti ini. Tag I, B, U, menyapu lantai, dia tag tutupnya juga I, B, U ya. Harusnya U, B, I. Nah, tahukah teman-teman, dulu awalnya HTML pada HTML pertama atau HTML1 ini hanya memiliki 18 tag. Nah, sekarang HTML sudah mencapai pada versi 5 atau HTML5. Ini logonya HTML5. Di HTML5 ini sudah mempunyai sekitar 250 tag. Wah, lumayan signifikan nih kenaikannya teman-teman, dari 18 ke 250. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada tag dasar pada HTML. Nah, ini teman-teman udah tahu ya, tadi ada HTML, ada body, kemudian ada H1 sampai H6. H ini merupakan heading ya. Ini penggunaannya bisa untuk judul. Heading ini terdapat heading 1 atau H1 sampai H6. Berarti ada H1, H2, H3 sampai H6 ya. Nah, bedanya apa? Untuk H1 dia tulisannya yang paling besar, dan H6 tulisannya yang paling kecil. Kemudian ada tag P. P ini mendefinisikan sebuah paragraf, BR ini membuat baris baru, HR di sini untuk pemisah antar bagian atau paragraf, atau di ini kalau secara bentuknya dia bentuknya garis horizontal. Jadi kalau teman-teman mau membuat garis horizontal bisa menggunakan HR. Kemudian ini komentar ya. Jadi teman-teman bisa memberikan komentar di tengah-tengah ini ya, di dalam elemen ini ya. Jadi nanti tidak terbaca di dalam HTML-nya. Jadi penanda bahwa misalkan teman-teman membuat coding ini bagian header. Nah, ini teman-teman bisa menandai coding dalam HTML menggunakan komentar ya, seperti itu. Next, ada tag pemformatan. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Karena kalau dijelasin satu-satu agak lumayan panjang nanti durasinya. Nanti teman-teman bisa di-pause saja. Kurang lebih nanti akan ada contoh penggunaannya teman-teman ya. Ini tag pemformatan, ada tag B sampai tag del. Kemudian ada tag output, ini ada kode sampai pre ya. Kemudian ada tag citation, quotation, dan definition. Itu dari ABBR sampai dengan DFN. Kemudian tag image mulai dari IMG atau IMG ya, map, dan area. Kemudian ada tag list seperti ini, mulai dari OL sampai DT. Kemudian ada juga nih, ada beberapa tag yang sebetulnya tidak mempunyai pasangan ya. Apa aja tag-tag yang tidak berpasangan? Ya, ini adalah ini, ada BR, kemudian ada HR, ada image, ada input, link, sampai dengan WBR. Jadi dia di sini tidak perlu menggunakan tag penutup karena dia salah satu tag yang tidak berpasangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buka lagi Notepad-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, silakan buka Notepad-nya. Kita mulai coding lagi. Di sini kita sudah pasti menggunakan tag HTML. Kita tutup dulu tag HTML-nya. Kemudian ada head di sini. Ada tutup head. Sini ada body. Sini ada tutup body. Di dalam head ada title ya. Misalkan di sini kita tulis contoh 2 ya. Kalau tadi contoh 1, sekarang contoh 2. Nah, di sini perbedaannya kita akan mencontohkan pembuatan atribut ya di dalam coding kita kali ini. Di sini saya akan memberikan atribut pada body. Kemudian body ini mempunyai atribut ya yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah BG color. BG color ini background color ya, warna background dari si body. Jadi otomatis nanti kontennya akan berwarna teman-teman. Nah, kebetulan di sini BG colornya
di sini kita menggunakan kode heksadesimal. Kalau teman-teman yang biasa belajar Photoshop pasti sudah kenal ya yang namanya warna heksa ya. Kebetulan kode heksa ini biasa ada 6 digit ya, dan ditandai dengan hashtag seperti ini. Nah, biar teman-teman nggak bingung, teman-teman silahkan boleh buka website yang namanya Color Hex ya teman-teman. Teman-teman bisa buka di browser teman-teman, silahkan searching website yang namanya Color Hex. Nah, kalau udah ketemu, ini adalah tampilannya colorstriphex.com. Nah, di sini ada banyak warna. Di sini saya menggunakan warna ini. Warna yang 007C89. Kita copy dan kita balik lagi ke notepad kita. Nah, kita pastekan di sini, teman-teman. Nah, secara singkat, kalau heksa itu untuk 00000-nya 6, ini warnanya warna hitam. Dan kalau F-nya 6, ini merupakan warna putih ya. Nah, itu adalah penggunaan dari kode heksa. Kita balik lagi, ya ini. Kemudian di sini saya mau ganti nih warna dari si teks yang nantinya akan ada di konten. Teks. Nah, kita akan ubah warna dari teksnya. Kita balik lagi ke website Color Hex tadi ya, teman-teman. Di sini misalkan saya mau ganti warna merah deh, merahnya merah ini nih. Saya copy dulu ininya, kemudian kita balik lagi ke notepad. Nah, kita pastekan di sini. Ya, seperti ini. Jadi backgroundnya biru dan teksnya nanti akan berwarna merah. Kemudian di sini saya akan membuat tag paragraf, ya. Tag paragrafnya isinya seperti ini. Ini adalah sebuah tag HTML ya. Kita kasih BR atau baris baru, atau gini aja biar rapi. Nah, masing-masing tag mempunyai atribut masing-masing seperti itu. Ini contoh ya. Nah, ini udah kita buat paragraf seperti ini. Kemudian di sini saya mau buat font di sini ya. Kalau tadi kan di sini kita buat teks warnanya merah. Nah, di sini kita membuat teks lagi menggunakan tag font color. Kita menggunakan warna hitam aja. Jadi tadi apa warnanya? 000 ya, 0-nya 6 kali. Kemudian ini tutup dulu fontnya. Kita bakal bawahin aja biar rapi ya. Isinya adalah ini juga merupakan contoh penggunaan tag seperti itu, misalkan ya, tagnya kecil aja deh. Kemudian di sini kita kasih BR, dan di sini saya akan membuat tulisan berjalan atau teks berjalan teman-teman, menggunakan marquee ya, marquee tulisannya, kayaknya 2 kali. Di sini saya akan setting width-nya ke 50% ya, gak usah panjang-panjang. Dan warnanya, warna backgroundnya ini warna hitam tapi tidak hitam banget. Ada angka 99 sini ya, 0-nya 4 kali, kemudian 99. Kemudian kita tutup dulu marquee-nya. Ini boleh seperti ini ya, biar rapi tagnya. Ini juga merupakan contoh penggunaan dari tag. Atau di sini saya buat tambahkan heading ya. Headingnya heading 1 aja. Jangan lupa heading satunya ditutup setelah marquee. Oke, seperti ini. Oke, setelah ini kita akan langsung save aja ya. Save-nya seperti biasa, kita save di desktop aja biar gampang carinya. Kita ganti atau ubah save as tipenya ke all files dan kita namakan contoh 02.html. Jangan lupa menggunakan ekstensi .html teman-teman. Setelah itu kita klik save dan kita cari ke desktop kita masing-masing. Nah, ini adalah contoh 02 yang sudah berhasil kita buat. Kita langsung double klik untuk membuka coding yang sudah kita buat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi benar ya, tadi kita membuat HTML yang background belakangnya adalah biru, birunya biru
hampir seperti biru navy, tapi bukan biru navy sebetulnya ya. Ya pokoknya biru seperti ini. Kemudian tulisannya ini warna merah, nggak terlalu kelihatan karena gelap dengan gelap ya, nggak ketemu. Wah, harusnya warna terang, tapi nggak apa-apa di sini karena kita belajar pewarnaan. Nah, ini adalah tag paragraf tadi ya, warnanya warna merah ya teman-teman. Kemudian ini tag font. Nah, di sini kenapa nggak warna merah? Karena kan tadi kita di body udah menggunakan teks yang berwarna merah. Karena di sini dia menggunakan atribut font, juga dikasih atribut warnanya hitam. Jadi kayak ketimpah gitu teman-teman. Yang harusnya warna merah, tapi di sini dia membuat warna lagi sendiri warna hitam. Jadi di sini dia nggak kena dampak si coding text color tadi ya. Jadi sini dia warna hitam. Kemudian ini ada tag berjalan, ini keren ya. Kalau tadi tagnya ini width-nya 50%, maksudnya 50%, ini 50% dari tampilan desktop kita. Terus di sini saya menggunakan tag header juga. Tag header ini kan buat judul ya harusnya. Nah, di sini makanya dia tulisannya besar. Kemudian di sini warnanya saya kasih warna biru yang 0-nya 4 kali, kemudian 99 di belakangnya. Jadi menghasilkan warna biru. Kemudian tulisannya ini berwarna merah. Jadi ini adalah contoh penggunaan tag HTML sederhana yang berhasil kita buat. Seperti itu teman-teman ya. Kita balik lagi ke materi kita. Oke, lalu bagaimana cara membuat tabel dalam HTML teman-teman? Jadi di dalam HTML juga kita bisa membuat tabel ya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita bahas ya. Tabel HTML. Nah, tabel merupakan sebuah kotak yang terdiri atas baris atau row dan kolom atau kolom ya tulisannya. Untuk membuat tabel, kita gunakan tag tabel di pembukanya dan menutupnya juga dengan tag slash tabel. Nah, kalau diibaratkan ada tabel seperti ini, yang ini adalah baris yang ke bawah ya, dan yang ke samping adalah kolom ya. Pasti teman-teman masih ingat ya, mana baris, mana kolom. Jadi dengan kata lain, tabel berikut mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita terjemahkan ke dalam bahasa sederhananya adalah seperti ini. Oke, ini merupakan baris 1, kolom 1. Ini baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. Ini baris 1, kolom 3. Yang ini baris 2, kolom 1 hingga baris 2, kolom 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Jika dalam HTML, maka akan menjadi seperti ini. Yang baris itu kita anggap sebagai TR. Dan yang kolom ini kita anggap sebagai TD. Jadi jika kita terjemahkan akan menjadi seperti ini. TR1, TD1, yang ini ya, yang kotak ini. Oke, lanjut, ini merupakan TR1 dan TD2. Begitupun seterusnya ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kurang lebih nanti kita akan penggunaannya seperti ini teman-teman untuk tabel di HTML. Oke, selanjutnya kita bisa menggabungkan sel yang ada di dalam tabel menggunakan HTML. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk menggabungkan secara vertikal, atau jika kita menggunakan atributnya ini namanya row span ya. Saya punya tabel awal seperti ini, 3 baris 2 kolom. Nah, baris 1 sampai baris 3 di kolom pertama saya akan membuat atau menggabungkan sel. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. TD pada TR1 diberi atribut row span sebanyak 3. TD pada TR kedua dan ketiga hilang 1 sel ya. Karena sudah ada penggabungan dengan row span pada TD di TR pertama ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Udah ya. Nah, bagaimana cara menggabungkan secara horizontal? Kalau tadi kan vertikal ke bawah ya. Nah, sekarang kita menggabungkan sel tabel secara horizontal. Secara horizontal gampang ya. TD pada TR ke-1 diberi atribut call span sebanyak 2. Kemudian TD pada TR ke-1 hilang 1 sel karena sudah ada penggabungan dengan call span pada TR yang sama. Seperti itu teman-teman ya. Yuk, mari kita coding lagi teman-teman. Silakan buka notepad-nya dan kita akan membuat file baru. Oke, silakan teman-teman buka notepad-nya. Dan jangan lupa Ctrl N ya, kita akan membuat baru filenya, jadi biar file yang sebelumnya tidak tertimpa. Oke, kita mulai dengan tag HTML seperti biasa. Kita tutup HTML-nya. Kemudian di sini ada head. Ini kita tutup head lagi.
Sini ada body, sini ada tutup body ya. Kemudian di dalam head ada title atau judul. Sini ada judul, kita namai dengan contoh 3 berarti ya. Contoh 3. Oke, di dalam body saya akan membuat heading 1 atau H1. Jadi tulisannya paling besar ya. Di sini saya akan kasih keterangan tabel data siswa. Oke, setelah itu kita buat tag tabel. Di sini jangan dulu tutup ya, kita kasih atribut border. Border ini sebagai garis bantu ya. Bordernya 1 aja. Semakin tinggi angkanya dia agak semakin tebal ya. Nanti teman-teman boleh ganti ya untuk uji coba. Kemudian saya akan membuat warna pada background tabel ini. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan kode hexa ya. Nah, sebetulnya di dalam color ini dia ada beberapa kode yang kita bisa isi dengan bahasa Inggris. Jadi kita tidak perlu menggunakan kode hexa, teman-teman. Contoh di sini saya akan menggunakan warna pink misalnya. Nah, kalau menggunakan pink seperti ini atau tidak menggunakan hexa ya, kode hexa, kita hapus kutip 2-nya. Jadi seperti ini. Kemudian kita tutup dulu tabelnya. Kemudian di dalam tabel tadi ada apa? Ada TR ya. Ada TR. Tutup dulu TR-nya. Oke, setelah TD di sini ada penggunaan TH. TH di sini adalah tabel header ya. Jadi fungsinya dia nanti akan menjadi tebal tulisannya dan berada di tengah. Beda dengan TD, kalau TD dia tidak tebal dan tulisannya di sebelah kiri. Jadi ini teman-teman bisa gunakan untuk judul dari tabel. Oke, di TH ini kita akan mengisi dengan name dulu ya. Kemudian ada nama. Kemudian ada alamat. Kemudian ada tempat tanggal lahir. Dan ada jurusan ya. Ini dikasih koma. Seperti ini kita akan buat 2 isian aja ya. Jadi nanti totalnya ada 3 baris dan 5 kolom. Jadi 1 barisnya untuk judul dan 2 barisnya untuk isian ya. Seperti ini TD ya, jangan TH lagi karena ini datanya ya. Kalau TH ini tabel header, kalau TD tabel data ya, kalau TR tabel row. Kita lanjut. Oke, setelah itu biar agak cepat kita copy aja TD-nya sebanyak 5 kali. 3, 4, 5. Oke, cukup. NIM pertama misalkan 1920 9975, namanya misalkan Budi Gunadi misalkan ya. Contoh aja, teman-teman boleh tulis nama teman-teman di sini. Kemudian alamatnya Jakarta Timur misalkan. Tempat tanggal lahirnya Jakarta 26 Mei 1999 misalkan ya. Kemudian jurusannya dia sistem informasi misalkan ya. Si Budi ini seperti ini datanya. Kemudian kita buat tabel row baru. Ini salah ya, ini tutup, jadi harus pakai slash. Oke, kita buat TD lagi. Kita copy TD-nya sebanyak 5 kali. Oke, kita isi dengan data yang baru. Kemudian di sini kita kasih nama Erni misalkan ya, Erni Susilawati misalkan. Atau teman-teman boleh tulis nama temannya. Misalkan ini dia di Jakarta Selatan tinggalnya. Kemudian lahir di Jakarta 2 Maret tahun 2000 misalkan. Tapi di sini dia jurusannya teknologi komputer. Oke, ini juga udah cukup. Kalau teman-teman mau menambahkan baris baru silakan. Oke, setelah ini kita save seperti
seperti biasa, save as tipenya kita ganti ke all file dan kita beri nama contoh3.html. Contoh 03 ya, contoh 03.html. Kita save. Oke, kita balik lagi ke desktop kita masing-masing. Oke, ini adalah file yang sudah kita buat ya, contoh 03. Jadi kita tinggal double klik aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ada beberapa yang tidak rapi nih. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ini pasti ada TD yang lebih nih. Silakan kita buka lagi codingan kita. Nah, ini ada kesalahan di sini ya. Di sini harusnya tutup TH. Nah, maka dari itu teman-teman jangan sampai typo ya. Kita save, kita balik lagi ke browser. Oke, di browser kita tinggal F5 aja atau refresh ya. Nah, ini ya, udah rapi. Jadi tadi ada kesalahan di slash seperti itu teman-teman ya. Jadi harus fokus. Sini saya punya NIM, nama, alamat, tempat tanggal lahir, jurusan. Kemudian di sini isinya ya kurang lebih seperti ini. Ini adalah heading 1 dan border yang ini ya, border ini ada garis hitam ya. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan border, di sini akan hilang garisnya. Dan di sini saya menggunakan background yang warnanya pink ya. Berarti dia bisa membaca ya. Bisa membaca bahasa Inggris ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan tabel pada HTML ya. Kita akan belajar tentang tabel cell padding dan tabel cell spacing ya. Cara penggunaannya, dia merupakan atribut dari si tag tabel. Jadi kita tinggal tambahkan di sini cell padding dan cell spacing. Ini adalah contoh penggunaan fungsi yang berguna untuk mempercantik dari si tabelnya ya. Contoh di sini kita menggunakan cell paddingnya 5, cell spacingnya misalkan 3 ya. Oke, seperti ini kita save dan kita balik lagi ke browser kita. Oke, tinggal kita refresh saja. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada perbedaan. Yang mana yang cell padding, yang mana yang cell spacing. Di sini kita membuat cell paddingnya 5, cell spacingnya 3. Cell padding itu dia terletak di sini nih. Dia kan ada data di sini ya. Ada data angka atau ini huruf ya, pokoknya data. Di sini kan ada spasi nih di antara kotak ini dengan si budi ini ya. Contoh seperti ini ya. Nah, ini kan ada jarak ya. Sini nih. Nah, ini adalah cell padding. Kalau cell spacing dia berada di sini di luar ya. Yang ini nih. Antara kotak dan kotak ini kan ada jarak atau spasi. Nah, ini adalah cell spacing. Kalau nggak percaya, kita perluas lagi cell spacingnya ya. Kita balik lagi ke codingan. Kita kasih cell spacingnya, misalkan kita besarkan langsung sebanyak 15 ya. Kita save. Kita balik lagi ke browser kita. Setelah ini kita langsung refresh. Nah, betul ya. Jadi si cell spacing ini dia adalah jarak dari antar kotak ya. Kemudian cell padding kita besarkan lagi deh. Kita balik lagi ke codingan. Ini cell spacingnya kita kecilkan lagi. Dan cell paddingnya kita besarkan jadi 15. Oke, di situ kita save dan balik lagi ke browser. Oke, setelah ini kita refresh lagi. Betul ya? Jadi seperti ini. Dia jarak antar kotak dengan kotak ini dia semakin kecil karena cell spacingnya 3 dan cell paddingnya kita ubah menjadi 15. Jadi dia lebih renggang nih antara kotak dengan datanya ya, data di dalam kotak tersebut. Jadi teman-teman udah tahu ya penggunaan atau perbedaan dari cell spacing dan cell padding. Oke, jadi setelah ini kita akan tambahkan atau kita belajar tentang penggunaan dari row span dan call span tadi ya teman-teman ya. Kita nggak usah buat file baru, kita manfaatkan file yang ini. Kita sedikit ubah dan tambahkan. Di sini saya akan membuat kolom baru di sini. Jurusannya nanti saya akan buat gabung dan yang ini akan saya buat sebagai akronim ya, akronim dari si jurusan ini. Dan kita akan membuat satu baris baru. Berarti kita mempunyai satu data baru, satu data siswa baru di sini dan nanti jurusannya sama teknologi komputer. Karena jurusannya sama teknologi komputer, kita gabungkan secara vertikal ya, menggunakan row span seperti itu. Jadi udah kebayang ya. Oke, jadi kita balik lagi ke codingan kita. Oke, jadi sesuai tadi yang saya bilang, berarti si jurusan ini mempunyai call span ya.
karena kita akan menggabungkan dua sel. Oke, di sini saya akan menambahkan satu TD baru, yakni akronim dari si jurusan ini, berarti SI ya akronimnya. Dan yang ini akronimnya berarti TK ya, teknologi komputer. Oke, kita di sini boleh copy paste aja. Kita ganti datanya menjadi siapa nih namanya ya? Misalkan namanya bunga ya. Misalkan namanya bunga permata ya. Permata Sari misalkan ya. Kemudian dia tinggalnya misalkan di Jakarta Barat. Lahir di Jakarta 3 Februari deh. 3 Februari tahun 2000 dah. Ini typo Februari. Kita berarti hapus si penggunaan dua kolom ini. Kita akan gabungkan. Jadi di sini kita membutuhkan row span sama dengan 2. Ini juga sama ya. Row span sama dengan 2. Kita save dan kita balik lagi ke web browser kita. Oke, jadi ini yang terakhir kita buat. Kita refresh ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi di sini dia call span menggabungkan ke samping ya, horizontal, dan ini menggabungkan secara vertikal ya, seperti itu. Itu adalah penggunaan dari tabel row span dan tabel call span gitu. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu dulu materi kita untuk pertemuan 2 tentang pengenalan HTML. Silakan teman-teman untuk pertanyaan, kritik, saran maupun pendapat lain, teman-teman bisa sisipkan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian kita berjumpa lagi di pertemuan 3. Di pertemuan 3 kita akan membahas tentang pengenalan PHP. Apa itu PHP? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi itu dulu ya materi kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.